2022 Pak Dirut menargetkan kepada kami untuk target masing-masing direktorat 1 triliun. Nah, dari target 1 triliun itu strategi kami lebih memperbanyak dan fokus kepada koperasi sektorial. Kemudian kita juga perbanyak koperasi-koperasi yang belum pernah ambil ke LPDB. Jadi koperasi baru, bukan koperasi penguatan modal. Dan kita juga akan lebih menyasar kepada koperasi-koperasi yang memang inline dengan program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Apa itu? Jadi koperasi yang untuk rumah produksi bersama, koperasi modern, ya, koperasi multi pihak, dan banyak lagi. Dan intinya kita inline dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan otomatis program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM itu menjangkau daerah-daerah yang selama ini mungkin belum secara maksimal dibiayai oleh LPDB. Maka dengan kita sejalan dengan arahan Pak Menteri, otomatis daerah luasan wilayah yang akan kita biayai akan lebih menyebar daripada tahun-tahun sebelumnya. LPDB 2 tahun terakhir ini alhamdulillah menurut pendapat kami sudah jauh lebih dikenal dibandingin sebelum-sebelumnya. Ini juga berkat atas dukungan dari Pak Menteri, dari Kementerian Koperasi dan UKM, juga dari arahan dari Pak Dirut, dan soliditas dari Dewan Direksi, Dewan Pengawas, juga dari seluruh karyawan. Kita relatif lebih mudah untuk memperkenalkan LPDB, tapi tetap kita akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, ya, baik secara offline maupun online, ya, dan tentunya harus lebih masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan kita kepada kepala dinas, ya, dinas-dinas baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota juga kita tingkatkan. Kemudian juga kita akan lebih melibatkan para tenaga PPKL. Ya, tenaga PPKL yang ada di setiap kabupaten kota maupun provinsi, sehingga dengan begitu banyaknya peran serta dari stakeholder yang terlibat dalam hal untuk sosialisasi dan penyebaran dari program-program LPDB, kita harapkan makin banyak koperasi-koperasi yang bagus yang terjaring untuk nantinya kita biayai. Yang sudah disampaikan di awal, jadi kita sudah melakukan pendekatan sebenarnya atau solisit secara mandiri ke beberapa wilayah dengan bekerja sama dengan kepala dinas setempat untuk mencari potensi-potensi koperasi yang bergerak di sektor real, yang tentunya seperti arahan Pak Menteri yang juga punya atau masuk dalam rantai pasok, ya, industri, sehingga terjadilah ekosistem ekonomi yang sempurna seperti itu. Nah, di sini dengan adanya tambahan 20-40%, otomatis bukan hanya dengan cara kita memaksimalkan nilai pencairannya kepada setiap koperasi, tapi kita ingin lebih menyebar ke jumlah koperasi yang lebih banyak, ya. Dan kita tentunya lebih fokus kepada untuk koperasi yang bergerak di sektor pangan. Ya, sektor pangan kita akan lebih perbanyak di situ karena ini juga atas arahan dari Bapak Presiden maupun dari arahan secara khusus dari Pak Menteri. Sejak tahun lalu sebenarnya dibantu dengan dari direktorat terkait khususnya pengembangan usaha, kita dari Direktorat Bisnis sudah sangat intens untuk mengerjakan proyek bersama dan juga melibatkan Kementerian Koperasi dan dinas setempat, ya, misalnya contoh untuk proyek koperasi susu sapi, ya, di Pengalengan. Nah, itu juga kita sudah mulai, sebetulnya sudah ada timeline-nya, dan di situ mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah bisa terrealisasi, karena kan kita mulai dari sisi pemanfaatan lahan untuk persiapan atau penguatan pakan ternaknya. Juga kita sudah
ada beberapa inisiatif ya, yaitu untuk koperasi perikanan, yaitu di Cilacap kita sudah melakukan bahkan sekarang sudah melakukan OTS ya. Untuk kita harapkan itu juga nanti sudah sampai kita bicara kepada off-takernya, dan juga ada satu sistem yang mendukung itu semua sehingga menjadi sangat terintegrasi, tidak secara tradisional lagi approach-nya. Nah, di situ LPDB berperan baik di bisnis maupun di direktorat terkait seperti pengusaha. Kita juga terlibat dari sisi pendampingannya. Pendampingan di sini bukan hanya dari sisi pada saat pengajuan proposal, tapi sampai dengan proses setelah mereka nantinya akan menerima pencairan kita. Karena kita ingin memastikan bisnis mereka itu bisa sustain ya, dan bahkan berkembang gitu, tidak hanya berhenti pada saat setelah pencairan kita lakukan kepada mereka. Karena sebetulnya secara mesin produksinya, kalau bahasa saya di LPDB itu relatif jauh lebih siap ya, secara mentalnya, secara mindsetnya, secara skillnya dan knowledge-nya sudah mulai mengarah ke sana ya, dan itu mulai dirintis sejak tahun 2020 kemarin. LPDB harapan kami tentunya dari Direktorat Bisnis untuk di 2022 adalah kita benar-benar bisa menjadi lembaga yang memang bisa diandalkan oleh pemerintah dan khususnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai garda terdepan untuk memberikan pembiayaan khususnya saat ini kepada koperasi. Karena dengan kita menjadi garda terdepan, lembaga yang memberikan pembiayaan, otomatis LPDB juga memiliki peranan yang penting dan strategik terhadap peningkatan dan penguatan ekonomi di negara kita. Walaupun kita mungkin bukan kontributor yang terbesar, tapi paling tidak untuk sektor yang sangat strategik, LPDB memiliki peranan yang sangat signifikan di sana. Mudah-mudahan dengan pencapaian yang lebih baik lagi di 2022 dibandingin tahun sebelumnya, maka LPDB semakin diperhitungkan oleh stakeholder ya, oleh pihak eksternal untuk LPDB yang jauh lebih baik lagi di tahun-tahun yang mendatang. Dan tentunya harapan saya juga walaupun LPDB semakin membesar, ya semakin maju, tapi LPDB tidak lupa bahwa LPDB adalah lembaga pelayanan, jadi kita harus tetap memiliki spirit pelayanan yang humble, yang mudah, dan tentunya tetap menjaga integritas. Karena tanpa integritas, kesuksesan LPDB akan menjadi sia-sia.